Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Tunisa dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir di Universitas Islam Negeri Madura. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber ajaran Islam, yang dimana sumber ajaran Islam di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana Al-Quran itu berisi khitab dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Kemudian yang kedua ada hadis, di mana hadis ini merupakan penuturan sahabat tentang Rasulullah, baik mengenai perkataan beliau atau perbuatan beliau maupun takrirnya. Lalu pengertian hadis di sini dibagi menjadi beberapa, itu yang pertama ada sunnah, yang dimana kalau sunnah itu adalah tradisi yang diyakini berasal dari perbuatan Rasulullah. Sedangkan yang kedua itu ada atsar, yaitu berita yang berasal dari para tabi'in. Kemudian yang ketiga ada khobar, yaitu berita yang sumbernya dari para sahabat. Kemudian di sini ada fungsi hadis. Yang pertama itu bayan tafsir. Jadi hadis itu mempunyai fungsi untuk menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua bayan takrir, untuk menguatkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada bayan tasyri, yaitu menetapkan berlakunya hukum baru yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Jadi yang hukum yang belum ada di dalam Al-Quran itu bisa saja ada di dalam hadis, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ijtihad, di mana ijtihad ini dibagi menjadi 4 berdasarkan perilakunya. Yang pertama ada ijtihad fardi, yaitu dilakukan oleh satu orang saja, di mana ulama yang melakukannya adalah mereka yang sudah menguasai ilmunya. Kemudian yang kedua yaitu ijtihad jama'i, yaitu dilakukan oleh beberapa ulama dan orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Kemudian yang ketiga ada ijtihad intiqai, yaitu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat. Kemudian yang keempat ada ijtihad insya'i, yaitu mengambil konklusi hukum baru terhadap suatu permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. Jadi sebelumnya itu belum ada hukum, seperti itu. Kemudian di sini ada metode-metode ijtihad. Yang pertama itu ijma, itu kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ijma itu kesepakatan. Kemudian yang kedua qiyas, yaitu menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan. Ya. Kemudian ada istihsan, yaitu mengalihkan suatu hukum kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat. Kemudian ada istishab, yaitu memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Jadi hukum sebelumnya itu tidak dirubah sebelum ada hukum baru, seperti itu. Kemudian ada maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil-dalil nas secara khusus, tetapi didukung oleh makna sejumlah nas. Kemudian ada urf, yaitu kebiasaan mayoritas, jadi diambil dari kebiasaan mayoritasnya. Kemudian yang terakhir ada saddud dzari'ah, yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, yang menyampaikan seseorang pada kerusakan. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.